قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiy wa rasula. Rabbi zidni ilma wal hikmi bis salihin amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Pada kali ini kita masih bisa atau sempat menunaikan ibadah puasa, dan alhamdulillah kita juga sehat walafiat. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa menggunakan sempat dan sehat untuk kebaikan, dan itulah yang termasuk disebut dengan orang-orang yang bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, panutan kita, junjungan kita. Mudah-mudahan kita semua telah mendapat syafaat Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah memasuki hari ke-7, dan alhamdulillah kita masih segar bugar dan masih lumpuh-lumpuh, seperti tidak ada efek puasa, tetap lumpuh. Dan ini juga bagian atau bukti bahwa kita ini termasuk sehat lahir dan batin. Nah, kali ini saya akan mengambil sebuah topik tentang masalah zakat dan sedekah sesuai dengan bidangnya, yaitu lazis. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Imam Al-Qurtubi mengartikan al-birra dengan arti surga. Dan surga itu bisa diartikan secara majazi, yaitu kebahagiaan, dan hakiki nanti surga yang sesungguhnya. Nah, tatkala ayat ini turun, Abu Talhah langsung datang kepada Rasulullah SAW dengan menawarkan, "Ya Rasulullah, saya mempunyai kebun kurma. Di dalam kebun kurma itu ada sumur, tempat beristirahat. Kalau kita bayangkan, kita punya gazebo, punya kebun dan gazebo, di situ tempat peristirahatan, dan itu yang paling aku cintai ya Rasulullah, aku berikan untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala." Maka ada lagi sahabat yang lain punya kuda yang terbaik, diberikan juga. Kalau kita analogikan, itu kendaraan Mercy. Maka sahabat-sahabat yang lain punya materi datang kepada Nabi dan ingin menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ternyata Abu Talhah ini betul-betul sahabat yang dicintai dan mencintai Rasulullah, dan berpikir itu ke depan, yaitu untuk kemaslahatan umat. Artinya dia itu ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat, majazi atau hakiki. Nah, kalau kita analogikan di zaman modern ini, kalau kita ingin mendapatkan surga, kebahagiaan, maka kita harus berbondong-bondong untuk berbagi. Apalagi momentumnya sekarang adalah momentum bulan suci Ramadan, sehingga kita bisa mendapatkan kebaikan yang sebanyak-banyaknya. Saya tadi pagi sempat membaca kitab Risalah Ma'awanah. Jadi ibadah nafilah sunnah itu kalau dikerjakan nilainya seperti fardu. Tuh, ini momentum bulan Ramadan. Jadi kalau kita
fokus, yaitu bulan fokus bulan Ramadan ini, mari kita berbondong-bondong untuk memberikan apa yang terbaik untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya yaitu kita berbagi kepada orang-orang yang sedang berpuasa. Bayangkan kalau kita berbagi kepada orang-orang yang sedang berbuka puasa satu, ya, nilainya itu dilipat gandakan. Kalau yang diberi itu banyak, misalkan masjid akbar, ya, itu berapa ratus, mungkin berapa ribu, itu kalau kita berbagi kepada mereka, maka kita akan mendapatkan kebaikan mereka yang berpuasa dan tidak berkurang sedikit pun. Tapi di sini ada catatan. Kalau tadi Abu Talha memberikan yang terbaik, maka ketika bulan Ramadan kalau kita mau berbagi itu mestinya yang terbaik juga. Jangan sampai misalkan kalau kita membagikan kurma, kalau kita beli di Ampel dengan harga misalkan per kilo 25.000. Ketika kita membeli untuk dirinya kita sendiri, untuk keluarga kita, itu yang harganya 50.000. Berarti ini tidak lantanul birra. Atau sebaliknya, ya, kalau ini misalkan, ya, biasanya masjid itu kalau zaman Nabi itu kan memakmurkan, ya, memakmurkan orangnya, jamaahnya juga memakmurkan orang yang ada di sekitarnya. Di situ ada perekonomian, katakanlah ini kita contohkan PW, ya, PWNU itu ada badan yang mau tentang ekonomi, juga ada koperasi dan lain sebagainya. Itu kalau dikelola secara baik dengan manajemen yang bagus, itu juga akan memakmurkan orang-orang yang ada di sekitar itu. Bahkan para pengurusnya juga ikut makmur. Dan ini pada zaman Nabi begitu. Kalau demikian, maka masjid-masjid itu mestinya kalau sudah makmur, itu kalau memberi memberi parsel terhadap kiai-kiainya, itu lengkap dengan sarungnya, dan sarungnya bukan sarung yang harga 25.000, tetapi harganya yang bagus, karena itu apa? Lan tanalul birra. Nah, ini realitas di lapangan itu kadang sebaliknya, yang nggak disukai itu justru diberikan kepada orang-orang yang sedang mau puasa. Yang terbaik disimpan, yang bagus itu baju yang bagus disimpan, kemudian sarungnya yang bagus dipakai sendiri. Untuk fakir miskin itu dibelikan yang harganya murah-murah. Ini tidak lan tanalul birra. Nah, momentum pada bulan suci Ramadan ini sangat tepat. Bahkan bisa jadi ini menjadi produktivitas. Orang itu kan harus produktif, ya. Usia manusia itu pendek, tapi harus produktif, harus menghasilkan. Maka kita gambarkan bulan Ramadan ini, kalau ada beberapa bulan, mulai bulan Muharram, Shawwal dan sebagainya, maka bulan Ramadan ini adalah momentum paling tepat untuk berproduktivitas. Katakanlah kalau kita itu berbagi, berbuka puasa, beri yang terbaik. Kalau bisa itu sebanyak-banyaknya. Jangan ada waktu kecuali tidak berbagi pada waktu itu. Saya teringat sosok orang kaya. Ini mudah-mudahan menginspirasi kita. Nah, ini di Mekah ada seorang bukan ulama, tapi seorang pengusaha namanya Al-Rajihi. Kalau kita di Arab itu akan menemukan Bang Al-Rajihi, itu orang kaya raya, istrinya banyak, tapi jangan ditiru istrinya, dermawan. Kebetulan dulu asrama saya itu di pinggirnya, itu punya lahan ribuan hektar, dan dikhususkan kurmanya itu dibagikan ke semua masjid-masjid yang ada di Timur Tengah, khususnya di Arab Saudi. Betapa dermawannya orang seperti ini. Maka kira-kira ini seperti Abu Talha pada zaman Rasulullah SAW. Dan di Indonesia pun banyak yang seperti itu, cuma tidak muncul. Wadiria apa wadi? Gak tahu. Karena riya dan riya dan pamer itu mungkin tipis.
Ada yang tidak mau riya, tapi tolong ya nama saya ditulis tapi Abdullah, ya mirip dengan riya. Kan ada tulis Abdullah, alamatnya juga ditulis. Tapi kenapa tidak disebut namanya? Takut riya, tapi ingin namanya di atas sendiri. Nah, ini momentum Ramadan ini sangat tepat untuk berbagi. Nah, ini sedikit pengalaman. Kalau di Mekah dan Madinah, ya, contoh lagi negara Sudan. Sudan itu salah satu negara yang miskin. Tetapi kalau miskin orang Sudan itu ketika menjelang Ramadan ini mereka itu sudah mempersiapkan diri untuk memberikan yang terbaik untuk orang-orang yang sedang berbuka puasa. Kita kalau ke Sudan itu di pinggir jalan itu menjelang maghrib semua orang itu mengeluarkan makanannya, kurmanya yang terbaik semuanya dikeluarkan. Begitu beduk, tapi ini kalau bukan beduk. Begitu azan semuanya berhenti dan memberikan yang terbaik, berebut untuk memberikan berbuka puasa. Karena apa? Mereka tahu iftarus shaimin, memberikan orang berbuka puasa itu pahalanya akan sama. Maka ini momentum. Oleh karena itu kalau bisa kita pada bulan puasa ini bukan mencari tapi berbagi. Tapi kalau di Indonesia kan paling banyak yang mencari ya, daripada yang memberi. Kadang masjid itu kekurangan. Apalagi anak-anak muda itu apa istilahnya itu ngabuburit ya, ngabuburit. Loh kalau di Arab bukan ngabuburit, namanya sabil. Sabilillah. Jadi yang menarik itu waktu saya masih mahasiswa itu pada waktu itu tahun 2000, tahun 99 2000. Jadi kita mencari orang di depan Masjidil Haram atau di dalam Masjidil Haram itu kan mereka itu menggelar sufrah namanya. Di sufrah itu ada kurma, ada roti, kemudian ada susu dan lain sebagainya. Nah biasanya anak-anak itu yang mahasiswa itu, anak-anak muda itu pencari ini digoleki sing kira-kira kurmanya bagus, kemudian rotinya juga bagus. Ini yang punya siapa ini? Misalkan yang punya Al-Rajihi itu tidak hanya membagikan roti dan kurma, itu juga duitnya. Ditanya, Anto Talib, kamu mahasiswa? Nah, setelah itu minggir dikasih uang 100 real. Itu kalau sebulan itu mahasiswa yang sebelum saya itu dalam satu bulan itu ada yang mendapatkan 1.500 real. Karena apa? Mereka menggunakan momentum Ramadan itu untuk berbagi. Nah, ini sabil. Tapi kalau di Indonesia mungkin nggak ada macam seperti itu. Mereka punya momentum itu dan juga tempatnya itu kalau kita berbagi satu itu nilainya sama dengan 100.000. Kira-kira orang Indonesia mungkin seperti itu. Misalkan Surabaya, misalkan ada hadis siapa yang berbagi di Surabaya maka pahalanya 100.000. Itu mungkin berbondong-bondong. Tapi kalau medit tetap saja tidak bisa. Karena medit itu, pelit itu walaupun kuliahnya sampai doktor tetap medit. Nah ini mudah-mudahan kita walaupun tidak seperti pada zaman dahulu, minimal kita ada usaha untuk berbagi. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yaitu qiyam Ramadan. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Itu semuanya sudah hafal. Bahkan anak kecil itu sudah hafal tentang hadis ini. Tapi mari kita lihat bahwa Indonesia ini kalau kita qiyam Ramadan, Indonesia itu seperti surga. Secara geografis tidak terlalu panas. Terus orangnya juga ramah-ramah. Nah, kalau kita puasa juga tidak terlalu panjang. Karena apa? Karena secara geografis tadi itu, di samping itu juga tidak terlalu panas. Coba kalau kita di Amerika, di Inggris, bayangkan puasa itu 20 jam. Begitu mari buka puasa, nunggu titik Isya, mari Isya taraweh. Tarawehnya itu di sana itu jarang.
yang seperti kita cepet-cepetan itu jarang. Jadi tarawihnya walaupun tidak banyak, 8 tambah 3 witir itu 1 juz rata-rata. Sehingga teman-teman yang di Amerika itu begitu mari lungguh saya itu koro-koro adzan subuh karena malamnya itu pendek. Nah kira-kira itu sing mlebu suar kondisi itu wong Amerika karo wong Inggris. Wong Indonesia posone ini, orang Indonesia itu posone cepat, sediluk, takjilan banyak, ya, udaranya juga enak, terus tarawih juga cepat. Mereka rekoso, maka ibadah kan tergantung masyakkahnya. Kalau makin berat itu nilainya juga semakin tinggi. Ini kan enteng, semuanya serba enteng. Dan mudah-mudahan qiyam kita itu juga menjadi bagian cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sebagian, seperti di Mesir, di Arab Saudi, kemudian di Yaman, di daerah Afrika itu tarawihnya itu ada yang 20 sampai 36. Dan itu pun lama. Kalau di Yaman misalkan tarawihnya itu berapa? 20 tetapi gantian. Nah, ini menarik di Yaman. Misalkan contoh di Masjid Aqsa ini selesai 20 rakaat, akan pindah ke masjid yang lain dengan jumlah rakaat yang sama sampai menjelang subuh. Karena apa? Dia memaknai qiyam itu, ya menghidupkan malam itu dengan namanya qiyam, bukan membatasi rakaatnya. Kalau kita itu kan kadang membatasi rakaatnya. Ada yang 8 untuk suwi, ada yang cepat, ada yang 20 tambah cepat. Kita hanya menilai jumlah rakaatnya. Kalau namanya qiyam itu man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, itu penduduk Yaman itu tidak dibatasi karena mereka itu sampai subuh. Sehingga apa? Mereka itu betul-betul momentum bulan suci Ramadan, qiyam Ramadan itu digunakan dengan sebaik-baiknya. Dan yang terakhir ini baca Al-Quran. Saya kira ini semuanya baca Al-Quran semuanya. Ibnu Qayyim itu dalam kitab Zadul Ma'ad itu menceritakan baca Al-Quran ada 2 cara. Pertama itu berdasarkan kualitas, yang kedua itu berdasarkan kuantitas. Kalau kita itu biasanya berdasarkan kuantitas, makanya balapan. Karena likulli harfin asyara, setiap satu huruf itu nilainya 10. Bayangkan kalau sehari hatam itu gak ngitung jumlah pahalanya. Itu sama dengan dalam sedekah itu, ya. Di Lazis itu kita banyak mempunyai langganan kecil-kecil, tapi mereka itu rajin setiap bulan itu menginfakkan hartanya. Kalau satu, yang kedua yaitu berdasarkan kualitas, itu corporate. Perusahaan hanya setahun sekali tapi nilainya besar. Nah, kedua-duanya itu kalau kita lakukan itu akan bagus. Kalau kedua-duanya bisa kita lakukan, itu seperti sebuah syair yang sangat indah, ma'ahsanad dini wa dunya idza jtama'a. Alangkah indahnya tatkala dunia dan ilmu itu menjadi satu. Kaya raya, berilmu, dermawan, rajin ngaji, ibadahnya kenceng tapi kan langka. Oleh karena itu mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang insya Allah dicatat sebagai orang-orang soleh. Dan mudah-mudahan momentum Ramadan ini betul-betul menjadikan kita mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita istiqamah dan meninggal pun dalam keadaan husnul khatimah. Ini yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya minta maaf. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.